Halo guys, welcome back to Bising the World. Subscribe yuk. Nah, video kali ini aku mau ajak kalian ke tempat wisata yang super edukatif nih. Namanya Animalium. Mungkin udah banyak yang tahu, tapi mudah-mudahan video ini bisa memberikan kalian informasi yang berbeda dan yang terupdate. Nah, Animalium ini apa sih? Animalium ini adalah Animal Science Center pertama dan terbesar di Indonesia loh. Dibuat dan dipersembahkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Makanya nggak heran kalau kalian lihat Instagramnya, itu ada tulisan Animalium dalam kurung BRIN. Animalium ini menyuguhkan konsep belajar yang menarik banget loh guys, karena nggak hanya banyak informasi atau penjelasan yang ada di etalase-etalasenya, tapi Animalium ini menggunakan teknologi yang interaktif, jadi menarik banget buat anak-anak dan juga kita yang dewasa tetap ikutan seru. Aku aja sampai keseruan ngikutin permainannya dan juga teknologi interaksinya, asik banget dan banyak banget pengetahuan yang aku baru tahu pas sampai di Animalium. Nah, seperti kalian tahu, Animalium ini berlokasi di Cibinong ya guys ya, jadi arah ke Sentul sana. Meski Cibinong ini kayaknya kedengarannya jauh banget buat warga Tangsel, khususnya kayak aku nih, tapi kalian gak usah khawatir, karena kita udah ada tol baru nih yang bisa langsung exit Cibinong. Jadi agak motong nih guys tolnya, gak harus lewat Jagorawi lagi. Nah, ini aku sedikit rekap rutenya ya guys. Untuk waktu bukanya, Animalium ini buka setiap hari guys. Jadi dari jam 9 sampai 5 sore. Tapi kalau pas masuk gate udah diinfoin dari security-nya kalau gate terakhir tuh kayaknya jam 4 sore. Kalau kalian lihat di Google pun, rating Animalium ini bagus banget guys, 4,8 dan reviewnya sebagian besar positif. Nah, jadi penasaran banget gak sih untuk ke Animalium? Apalagi ajak anak-anak pastinya seru banget. Sekaligus memberikan mereka banyak edukasi tentang animal atau hewan. Nah, setelah kita masuk, tadi dari gate-nya itu seberang CCM ya guys, kita masuk ke area BRIN-nya nih guys. Memang masuknya ini agak dalam ya, jadi perlu kendaraan. Kita kayak hutan gini, tapi ini tuh sebenarnya kantor. Karena kalau aku lihat nih di depan ini ada gedung Badan Riset dan Inovasi Nasionalnya atau BRIN-nya itu sendiri. Sampai sini masih bingung nih, Animaliumnya di sebelah mana ya? Nah, ternyata di seberangnya tuh guys. Kalau kalian lihat, Animalium dari luar nih kelihatannya kecil ya. Tapi begitu masuk banyak banget segmennya. Jadi tuh segmennya itu variatif banget. Dia dibagi menjadi sekitar 6 section gitu guys. Mulai dari lobby utamanya sampai section per binatangnya ya. Jadi per tipe binatangnya. Contohnya yang pertama itu lobby aves atau burung, yang kedua itu mamalia, ketiga invertebrata, keempat itu lobi ikan, kemudian kelima lobi herpetofauna, dan juga yang terakhir ada kafetarianya. Nah, ini kita masuk ke bagian entrance-nya. Kita mau beli tiket dulu karena aku beli tiketnya itu on the spot guys. Sebenarnya bisa online, kalian bisa cek websitenya atau ke Instagramnya ada linknya. Itu dia untuk yang umum kayak kita, mandiri itu untuk anak-anak 75.000 dan untuk dewasa 85.000 ya guys ya. Nah, ini adalah peta atau mapnya. Tadi aku bilang sectionnya terbagi banyak dan luas. Jadi pastinya tenaga kita perlu diisi dulu nih, atau perlu makan dulu nih anak-anak untuk kita explore Animalium ini. Nah, untuk paket yang aku dapet, karena aku udah bukan usia sekolah, jadi masuk kategori dewasa itu cuma buku merah tadi. Tapi kalau usia sekolah dengan 100.000, kamu udah bisa dapet bindernya juga. Nah, pertama masuk ini kita langsung disambut di lobi utamanya ya. Jadi ini isinya aneka hewan, invertebrata dan vertebrata. Kalian bisa lihat semuanya dalam bentuk patung dulu. Nanti tetap ada section untuk bagian animal aslinya. Nah, untuk permainan yang pertama, bukan permainan sih, alat yang pertama ini kita dibedakan hewan vertebrata dan invertebrata. Untuk yang vertebrata itu yang mana aja, tinggal tekan tombol. Kemudian kamu mau pilih tombol yang mana. Misalnya kita mau lihat binatang mamalia. Nah, maka dia akan terhighlight yang mamalia aja sebelah sana.
Kayak gitu guys. Jadi mungkin sambil ngajarin anak-anak binatang mamalia tuh apa aja bisa pilih di sini. Terus kita mau pilih hewan reptil. Reptil tuh apa aja kita tinggal pilih. Nah, hewan reptil yang muncul kayak kura-kura, kemudian ada komodo juga yang melata. Kayak gitu. Kita back. Nah, ini kalau back semuanya akan nyala. Kayak gitu. Nah, di awal kan kita dapat buku. Bukunya ini ada isinya EX, EW, CR, dan seterusnya sampai LC. Nah, jawaban ini kan dijelaskan pengertiannya setiap masing-masing. EX itu extinct. EW itu adalah extinct in the wild. Berarti punahnya di alam liar. Kemudian untuk CR itu critically endangered. Jadi beresiko bakal punah. Ini contohnya orangutan Kalimantan. Ini ada 20 contoh ya guys. Contohnya juga ada badak Jawa, Sulawesi cardinal shrimp. Kemudian yang keempat itu ada endangered, terancam, tapir, hiu, rentan. Jadi untuk spesies yang akan ada resiko kepunahan. Kemudian NT ini hampir terancam, mungkin dalam keadaan terancam. Contohnya babi kutil Sulawesi, lucu. Terus ada kucing emas Asia, ini sering lihat sih di FYP TikTok. Terus kemudian untuk LC itu least concern atau resikonya rendah. Jadi masih dievaluasi tapi tidak masuk kategori manapun dalam threatened. Kasih contoh ya. Ini ada snake kayak gini. Kubung. Anak semua. Menarik bukan? Nah, yuk kita explore yang lain. Tadi kan kita sudah bisa menjawab di halaman pertama ya. Kita lanjut lagi. Nah, setelah dari lobi utama, kita lanjut ke lobi selanjutnya yang khusus nih ya, lobi untuk burung, jadi lobi aves. Nah, untuk sektor ini adalah sektor burung-burung atau aves. Tuh. Jadi banyak banget tentang burung-burung, baik yang udah punah maupun yang masih ada. Nah, ini berdasarkan ukuran tubuh burung. Ternyata bisa sampai 170 cm. Nah, ini gambar salah satu fosil yang ditemukan, guys. Ini contoh burung prasejarah, burung tertua atau fosil burung tertua yang ditemuinnya di Jerman, bagian selatan. 1861, udah lama banget. Oh, segini bedanya. Nggak kebayang kalau jadi binatang peliharaan. Nah, sekarang kita mau lanjut ke lantai 2. Lantai 2 itu lobi aves. Yuk. Migrasi untuk Indonesia itu sendiri. Jadi dipisah berdasarkan bulan ya guys. Jadi ini sekitar November sampai Maret itu di belahan bumi selatan mencari makan. Kemudian berbiak sekitar bulan ini, prakawin, berbiak, pramigrasi, dan perjalanan migrasi. Nah, ini siklus migrasi burung di Indonesia. Nah, tadi kan belajar tentang migrasi. Burung-burung itu bermigrasi cukup jauh ya guys. Ini bahkan ada burung dengan jarak terjauh, Arctic Tern. Itu dia sampai 96.000 km. Itu jauh banget loh, 96.000 km. Wah, aku nggak kebayang sih. Ini muterinnya jauh banget.
setelah belajar tentang migrasi, kita lanjutkan tur kita ke sebelah kanan. Secara landscape seru ya guys, jadi kita naik tangga dulu tadi untuk mempelajari tentang migrasi, kemudian kita masuk ke bagian sini. Nah, di sini kita belajar tentang sayap burung nih guys. Nah, kita mau masuk aviari Paru Bengkok. Bisa buka. Wah, tapi hujan guys. Nah, ini sebenarnya penangkaran burung-burungnya, tapi hujan. Burung-burungnya pada di atas. Menarik ya guys ya. Jadi selain dikasih lihat untuk bagian-bagian tubuhnya dan juga burung-burungnya dalam bentuk kayak patung gitu, di sini kalian juga bisa ngelihat binatangnya sendiri atau burung-burungnya. Kebetulan karena hari ini lagi hujan, jadi kita nggak bisa ngedeketin GR ya. Kalau nggak hujan dideketin apa enggak ya? Ini khusus bagian burung paru bengkok ya. Menurut aku tempatnya tertata rapi dan nggak bau, jadi bersih, suka banget, dan nggak nyangka ada tempat kayak gini. Karena lagi hujan, kita sekitaran ini aja ya. Ayo. Wah. Paling deket aja nih guys, itu ada yang putih. Halo. Bersih ya, di sini tuh masih bersih dan nggak bau sih menurut aku, dan nggak usah khawatir dipupupin sama burungnya karena ada atapnya. Ini harusnya instalasinya untuk burung-burungnya bertengger nih. Nah, yang menarik selanjutnya di section lain itu ternyata ada instalasi yang seperti ini guys. Jadi bentuknya kayak box, nunjukin burung-burungnya nggak monoton kayak tadi bentuk burung, tapi juga habitatnya. Jadi ini contoh habitat yang di bagian persawahan. Contoh burung manyar, rencak padi, bondol peking, cici padi. Nah, kalian bisa cocokin dari gambar ini ke yang ada di padi-padi itu. Gemes banget, instalasinya juga niat banget sih menurut aku untuk benar-benar nunjukin habitatnya si burung itu. Nah, selain instalasi untuk habitat persawahan, ada instalasi untuk habitat lainnya. Lucu-lucu loh guys. Ada yang laut lepas. Pastinya perkotaan dong ya, tempat biasa kita ngelihat burung-burung itu sendiri. Pastinya burung-burungnya nggak asing nggak sih? Ada burung gereja, burung tekukur, burung kutilang. Aku jarang sih lihat burung betet. Yuk, sekalian kita jalan ke aviari lantai hutan. Ini boleh nggak sih? Harusnya sih boleh ya, cuma karena hujan. Nah, masuk deh ke aviari lantai hutan.
Sayang banget nih pas kita datang hujannya lumayan deras, jadi kita nggak explore dulu untuk aviari lantai hutan karena cukup becek dan banyak genangan. Sayang banget nih ya guys, karena kalau lihat di review-review ini bagus banget dan keren gitu. Nah, dari lobi aviari tadi atau burung-burung, kita masuk ke bagian mamalia. Kayaknya lebih rame, suaranya lebih gemuruh. Yuk. Di sini ada instalasi menarik. Sini ikut aku. Nih. Pohon filogeni. Klik untuk memulai. Nah, itu ada mainannya. Nah, dia ada di sini. Kita bisa pilih hewan mana yang mau kita lihat. Itu kalau dipilih nanti scannernya akan sesuai dengan pilihan kita. Misalnya memilih untuk lihat kaki, nanti akan kelihatan kakinya kayak gitu. Interaktif banget. Di lobi mamalia ini banyak banget instalasi yang interaktif guys, jadi banyak yang disajikan dalam bentuk LCD, terus juga banyak yang berbentuk games. Nah di sini juga ada yang berbentuk timbangan, nanti timbangan kita itu mirip dengan mamalia yang mana. Nah itu juga seru banget, ada di sudut situ. Terus kalian juga bisa lihat organ-organ dari mamalia itu, seperti apa perbedaannya dengan jenis binatang lainnya. Nah, ini contoh morfologi mata kucing. Jadi ternyata selama ini guys, kalau penglihatan kucing tuh warnanya lebih ke putih abu-abu ya. Kalau penglihatan manusia kan colorful gitu. Tapi kalau kucing ternyata kayak two-tone doang, monokrom. Nah, ini untuk penglihatan anjing guys. Jadi kalau anjing mungkin warna saturation-nya agak lebih rendah kali ya daripada saturation penglihatan manusia. Kalau saturation penglihatan manusia lebih apa ya, warna tone-nya tuh lebih keluar gitu ya. Contohnya warna hijaunya itu muncul banget dibanding untuk yang anjing. Nah, sama dengan konsep aves tadi atau burung, kita bisa lihat hewan aslinya. Untuk mamalia juga sama, guys. Jadi kita bisa lihat mamalia atau beberapa mamalia yang hidup ada di sini. Jadi kayak mini zoo gitu ya. Bagian ini adalah section mamalia, bagian yang hidupnya ya. Jadi ini ada ruangan-ruangan yang dari kaca kita bisa lihat langsung animalnya. Jadi mirip zoo tapi ditutupin kaca gitu. Sebelah kiri dan kanan adalah kandang dari binatangnya. Binatang yang ada di sini adalah mamalia. Tuh. Itu kalong besar. Jadi mungkin kelihatannya dibuat agak gelap ya. Lumayan besar dan dia ngumpet di situ. Untuk suasananya sendiri di sini nggak bau sama sekali. Terus
karena itu hewan yang ada di sisi luar ya guys. Jadi nggak bau kotorin sama sekali, terus dingin karena ada AC-nya. Jadi nyaman banget sih. Cuma animalnya kelihatannya tidur semua. Nah ini kayaknya yang paling terkenal nih, luwak. Yang biasa di warung ada ya, luwak white coffee tapi. Nah luwak itu adalah binatang seperti ini guys. Jadi kopi yang dimakan si luwak ini nanti yang menjadi kopi luwak. Jadi sebenarnya dari pupuk luwak guys. Binatangnya lucu banget. Ini jujur pertama kali sih, atau yang kedua ya aku lihat luwak. Terus dia ada yang di ujung atas itu. Setelah dari kandang mamalia yang pertama, di tengahnya ini ada kayak taman gitu guys. Nah, pas aku deketin di bagian kotak-kotak itu ternyata ada kura-kura sulcata. Cuma dia lagi berteduh karena agak sedikit gerimis, guys. Nah, kalau sebelah sini seharusnya ada kayak reptil kecil kayak kadal dan lain sebagainya. Cuma karena hujan jadi lagi nggak ada. Oke, setelah puas dari taman, kita balik lagi ke ekspedisi mamalia atau ke kandang mamalia lainnya. Yang di sebelumnya itu kandang mamalia juga, tapi nggak semuanya aku shoot ya guys. Biar kalian nanti surprise aja kalau datang ke animalium. Nah, di section yang kedua ini ada mamalia lagi. Contohnya di sini ada musang. Kemudian ada beberapa mamalia lain. Ini lucu banget guys, berang-berangnya. Mereka lagi kejar-kejaran, terus kayak lagi mau berendam gitu di baknya. Tuh, happy banget ya. Tahu dari mana happy, tapi kayaknya seru aja mereka karena mau sama-sama berenang. Di sini juga ada serval, bentuknya kayak kucing tapi totol-totol. Terus di sini yang menarik ada kelinci, tapi tulisannya satwa dalam penelitian. Dan penelitiannya itu ditulis lengkap ada di etalasenya tadi. Selanjutnya ada tikus bambu besar. Tuh lihat tikusnya gede ya guys. Nah ini overall dari penampakan untuk view kandang mamalianya. Bersih kan guys, meskipun belum banyak animalnya, tapi bagus banget menurut aku. Lanjut, kita mau ke lobby selanjutnya, yaitu lobby invertebrata. Sama dengan konsep yang lainnya, jadi ada lobby untuk penjelasannya dan juga ada exhibition dan untuk invertebrata yang hidup ya guys. Nah ini yang lobbynya dulu ya guys, untuk pengenalan invertebrata itu apa aja. Ini contoh adalah belalang sembah. Invertebrata itu adalah binatang yang tidak mempunyai tulang punggung. Jadi seperti banyakan serangga ya guys. Tadi juga ada kumbang, ada laba-laba, ada juga di sini cacing atau filum nematoda.
Nah, ini menarik nih guys, ada yang besar bulu babi ya. Ternyata bulu babi ada matanya gitu. Aku baru lihat di miniaturnya gini. Kalau aslinya sih aku takut, nggak mungkin berani ngelihat sedekat itu. Lanjut, di sini juga ada informasi detail tentang serangga-serangga, kayak capung, terus ada belalang, ada kayak tawon gitu ya guys. Nah, kalau dalam bentuk kayak gini kan kita jadi berani ya untuk lihat lebih deket ya. Kalau lagi terbang kan pasti binatangnya kemana-mana. Ini juga kumbang, ternyata berbagai macam jenis kumbang dan ukurannya juga beda-beda. Beetle of Indonesia, kaya banget ya Indonesia itu, ada berbagai macam hewan dan jenisnya. Nah, ini kita masuk ke section kandang invertebratanya. Jadi ada beberapa invertebrata hidup yang ditaruh di dalam kandangnya gini guys, jadi aman ya. Cuma nyarinya agak susah karena biasanya posisinya ngumpet atau warnanya sama dengan tumbuh-tumbuhan atau kayunya. Ini contohnya kayak gini. Tuh, kelihatan jelas ya. Aku amazed banget pas masuk sini karena presentasi kandangnya itu loh bagus, estetik, dan juga bersih guys. Informasinya juga lengkap, terus formatnya bagus ya. Jadi kita bener-bener bisa belajar tentang karakteristik si hewan-hewannya. Tuh lihat laba-labanya ada di dalam situ. Kurang kelihatan ya karena berembun. Tapi bersih guys, jadi ngelihat hewannya itu kita nyaman. Ini kebanyakan laba-laba sih kalau daerah sini. Aku pas ngezoom juga meskipun ditutup kaca agak takut, takut lompat. Tapi padahal aman sih guys karena ketutup gitu. Oh iya guys, sebagai informasi tambahan, Animalium ini menerima paket untuk grup sekolah ya. Jadi bisa datang beramai-ramai satu sekolah gitu. Dan juga meskipun kita pribadi atau umum, jadi yang bukan karena institusi sekolah gitu, karena pengen keluarga aja main ke Animalium, kita juga bisa pilih item tambahan di dalam registrasinya, yaitu untuk pemandunya. Nah, untuk pemandunya sendiri itu seharga fee-nya adalah Rp150.000. Cuma menurut aku kalau ajak anak-anak, rame-rame bareng sepupu, itu kayaknya worth it banget karena juga dijelasin sama pemandunya. Oke, selanjutnya kita masuk ke lobby ikan atau Pisces. Nah, pas masuk, seperti biasa dijelaskan informasi terkait ikan itu sendiri, anatomi tubuhnya, jenis-jenisnya, seperti apa. Nah, ini yang pertama adalah pembagian golongan ikan. Jadi, ikan itu golongannya ada apa aja, bisa dibaca di sini. Kemudian ada sistem reproduksinya, karena kan di Animalium ini menjelaskan tentang anatomi tubuhnya ya guys ya, jadi detail. Nah, di sini ada patung hiu, jadi bisa foto di depan patung hiu karena cukup besar ini patungnya, guys. Lanjut, kita masuk ke ekspedisi Pisces atau kandang ikan, kandang ikan. Jadi kolam ikan, tadinya bayangan aku bakal kayak SeaWorld gitu, tapi ternyata bentuknya seperti ini, guys. Jadi bentuk kolam-kolam atau akuarium kecil-kecil gini. Aku ngebayangin SeaWorld itu maksudnya yang kayak tinggi gede ke atas ngelingkar gitu ya. Tapi ini cukup oke sih, kolam-kolamnya jernih, jadi bisa lihat ikannya dengan jelas. Jadi kolam ini tiap kolam bersih ya guys ya. Nah, ini aku shootnya agak cepet karena waktu itu aku datang udah mau mulai tutup ya karena udah agak sore. Jadi enaknya sih kayaknya kalian kesini lebih pagi gitu ya. Dan mudah-mudahan nggak pas hujan, jadi bisa explore hutan tadi tuh yang habitat lantai hutan tadi. Nah, ini koleksi ikannya juga lumayan banyak.
Jadi buat anak-anak yang suka ikan, bisa lihat berbagai jenis ikan dengan informasi yang lengkap nih ya di sini. Nah, ini ada tank dari berbagai belahan dunia, contoh tank Australia, tank Afrika, di sebelah sana nanti ada tank Amerika. Nah, kayak gini. Jadi jenis-jenis ikan berdasarkan area geografisnya. Ini overall view dari kolam ikannya, memang nggak begitu luas, tapi beragam ikan-ikannya dan informasinya lengkap untuk masing-masing ikannya. Lanjut, kita ke section yang terakhir, yaitu adalah lobby herpetofauna. Nah, ini nih guys, lobby fauna untuk kayak kodok gitu. Kita lihat ya. Pas masuk, jadi langsung disuguhkan pemandangan kayak hutan kecil tropis gitu di tengah-tengah ini. Bagus sih, menurut aku estetik banget. Dan bersih ya pastinya. Nah, ini juga ada LCD interaktifnya tentang hutan hujan tropis. Nah, herpetofauna ini adalah hewan amfibi dan reptil ya guys ya. Jadi kalau amfibi itu kan bisa hidup di dua dunia. Dunia maya dan dunia nyata, enggak deng. Di dunia air, perairan, dan juga di daratan. Nah, ini yang memungkinkan mereka hidup itu tuh salah satunya untuk kodok itu kulitnya. Jadi anatominya tuh unik karena memungkinkan dia hidup di dua dunia itu. Nah, di sini ada penjelasan perbedaan kodok dan katak ya guys. Itu kayaknya penting untuk di freeze karena aku sering banget nggak tahu. Atau aku aja yang nggak tahu ya, teman-teman udah tahu perbedaan kodok dan katak. Kemudian di sini ada patung yang menarik juga nih guys. Jadi ada patung dari buaya dan aligator. Jadi ini perbedaan buaya dan aligator. Untuk bentuknya patung nih guys, kalau nggak kan nggak mungkin kita bisa lihat sedetail ini karena takut kan ya kalau di zoo atau kebun binatang kan kita lihatnya dari jauh ya guys. Nah, ini perbedaannya, yang kecil itu justru buaya, yang gede itu aligator gitu. Jadi kalau buaya itu cenderung mulutnya lebih pipih, kalau aligator lebih besar. Ini aligator. Persis banget sih, patungnya detail banget. Aku salut juga nih sama bentuk-bentuk patungnya. Jadi kita bisa belajar lebih dekat tentang bentuk-bentuknya karena detail. Pas lihat jenis-jenisnya aku jadi khawatir nih guys, kandangnya untuk binatang sungguhannya seperti apa, karena aku takut kalau ngelihat yang kayak gini. Nah, kita coba lihat yuk. Kita masuk ke kandang herpetofauna. Wah, pas masuk kebetulan karena ini kandang terakhir kali ya, jadi nggak begitu rame dan aku udah sore-sore gitu. Nah, ini yang pertama, contohnya aja udah ular naga nih guys ya. Aku sampai buru-buru nge-shootnya karena aku takut. Padahal di sini representasinya sangat safe ya guys ya, atau safety, karena semua kandangnya itu tertutup rapat gitu. Mungkin ada celah-celah udaranya, tapi harusnya nggak memungkinkan hewannya itu untuk keluar. Nah, kayak gini view-nya. Rapi, terus tiap akuariumnya itu atau kandangnya itu warnanya tuh sama semua, seragam. Jadi estetik banget, kayak industrial gini ya. Ini ada siren besar. Tapi jujur pas lagi syuting di tempat ini aku agak takut karena aku gak berani
deket-deket gitu, meskipun ketutup kaca ya guys ya. Nah ini ada yang di ruangan khusus, jadi isinya reptil berbisa, jangan dibuka, semakin takut gak sih? Udah gitu suasananya hening gitu, karena lagi nggak ada pengunjung lain nih di tempat ini. Dan ini ruangannya cukup luas guys, jadi setiap kolam, antar satu kolam dengan yang lain ada jaraknya gitu, dan besar kan. Kalian bisa lihat di sini sangat terawat ya guys. Jadi di lampu-lampunya pun nggak ada debu. Nah setiap dinding kaca ini ada penjelasannya juga. Nih contoh ada ular nih. Kayak gini aku agak berani ya. Sanca hijau karena benar-benar ketutup gitu. Akhirnya aku ke ujung karena yang lain aku masih agak deg-degan nge-shootnya. Oke guys, jadi kandang herpetofauna ini adalah kandang terakhir dari section perjalanan kita melihat hewan-hewan dan informasi-informasi hewan-hewan di Animalium. Gimana menurut kalian? Menurut aku sih ini recommended banget, super recommend karena anak-anak bisa belajar, kita juga bisa belajar kalau kita datang ke sini. Juga tempatnya tertata rapi, rapi dah pokoknya, aku suka banget, bersih juga deh, Nah ini bagian kafetarianya juga bersih, cuma opsi makanannya mungkin nggak terlalu banyak. Toiletnya juga bersih, ada di setiap section, nggak cuma di ujung kafetaria ini aja. Oke, thank you so much for watching Be Seeing the World untuk edisi Animalium. Jangan lupa subscribe dan juga tonton video lainnya yang ada di Be Seeing the World. Dadah!